Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kota Bumi ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Junika Dani Saputra. Perkenalkan, nama saya Junika Dani Saputra, NPM 1802-960034. Pengertian penologi. Penologi diambil dari asal kata penal, yang artinya hukuman atau pidana, dan logos, yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi penologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perkembangan pidana atau pemidanaan atau penghukuman. Memperluas pengertian penologi ini mencakup juga tentang kebijakan penalisasi serta usaha-usaha pengadilan kejahatan baik represif ataupun preventif. Objek studi penologi. Objek studi penologi meliputi 1. Jenis pidana, peraturan atau kebijakan. 2. Tujuan pemidanaan atau pelaku. 3. Efektivitas pemidanaan masyarakat. 4. Dampak pemidanaan pelaku. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tommy Sanjaya, NPM 1802990067. Izinkan saya melanjutkan presentasi dari rekan saya. Hukum pidana. Apa perbuatan apa yang dikatakan tindak pidana? Siapa yang dapat dikatakan sebagai pelaku? Bagaimana cara memproses pelaku jika terjadi tindak pidana? Posisi penologi dalam hukum pidana sangat strategis karena penologi sangat menentukan berhasilnya pemberian sanksi kepada pelaku, sanksi apa yang tepat untuk pelaku, serta bagaimana pelaksananya dalam hukum pidana menjadi sasaran ilmu penologi, teori pemindanaan. Perkenalkan, nama saya Denny Afrian, NPM 1802-980007. Teori pemidanaan. George Bevold menyebutkan teori adalah bagian dari suatu penjelasan yang muncul makalah seseorang dihadapkan pada suatu gejala yang tidak dimengerti. Artinya, teori bukan saja sesuatu yang penting, tetapi lebih dari itu, karena disangat butuhkan dalam rangka mencari jawaban akademis. Teori tujuan pemidanaan dalam literatur disebutkan berbeda-beda, namun secara substansi sama. Teori-teori tujuan pemidanaan tersebut pada umumnya ada 3. Teori yang sering digunakan dalam mengkaji tentang tujuan pemidanaan yaitu Profesor Mulyadi. Dalam bukunya Lembaga Pidana Bersyarat memberikan nama-nama yang berbeda, yaitu teori retributif, teori teleologis, dan retributif teleologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunawan, NPM 1802-990011. Teori retributif. Teori ini dianggap teori tertua dalam teori tujuan pemidanaan. Teori retributif memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi teori ini berorientasi pada perbuatan dan terjadinya perbuatan itu sendiri. Teori retributif mencari dasar pemidanaan dengan memandang masa lampau, melihat apa yang telah dilakukan oleh pelaku. Menurut teori ini, pemidanaan diberikan karena dianggap si pelaku pantas menerimanya demi kesalahannya, sehingga pemidanaan menjadi retribusi yang adil dari kerugian yang telah diakibatkan. Oleh karena itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Rido Zulkarnain, NPM 1802-990041. Posisi penologi dalam hukum pidana sangat strategis karena penologi sangat menentukan berhasilnya pemberian sanksi kepada pelaku, sanksi apa yang tepat untuk pelaku, serta bagaimana pelaksanaannya dalam hukum pidana menjadi sasaran ilmu penologi. Saya ulangi, nama saya Mukhisin Ardi. Saya menjabat di rutan ini sebagai kepala Hukum mulai 2008 sampai 2007.
ini masih sumur jagung baru ya, baru saya kalau sedikit berbicara riwayat pekerjaan mungkin ya, masih sumur jagung juga ya. Kalau diwajibui Raja Pasar itu udah balik saya kali Anda di nomor 1 karena yang maksudnya isinya 4.000 wilayah hukumnya Jakarta Selatan dan Jakarta Timur cuma 200. Jadi di sebelah kiri ini Pak Sabar Anju Padang. Nah ini kasus pelayanan tangan saya, dia dari Kalimantan Selatan, dari Banjarbaru, Makas Banjarbaru. Karena kami vertikal ya, vertikal jadi dari Sabang sampai Merauke ya, tidak terikat dengan secara tidak perlu ya, kami vertikal. Terus sebelah kiri ini adalah Pak Kabib di staf pelayanan. Di sini saya cuma punya 3 pejabat. Saya di asumsi yang asumsi pengelola itu kemudian melanjutkan sekolah beasiswa di Universitas Padang hukum, kemudian S2 saya di WA sudah S2 saya tinggal nanti lah kalau punya rezeki ya. Amin. Nah, pokoknya kalau untuk menimba ilmu saya pikir nggak ada kurang-kurang. Saya merasa kurang. Saya selalu kalau bertanya, saya nggak malu. Walaupun itu anggota saya yang paling bawah punya pengalaman. Monggo silakan. Monggo Pak. Saya bukan Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Alfio. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Indonesia. Jadi ini kita santai aja. Ini saya manggilnya Abang. Dia terserah Pak. Terserah ya. Apa jangan update ya, paling Pak. Jadi Bang, jika kita bicarakan teknologi, ini kan dia tidak terlepas dari hukuman pidana, artinya saling berkaitan. Nah, maka dari itu pertanyaan saya, menurut Abang selaku kepala hutan di sini, apakah sejauh mana efektivitas hukuman pidana yang ada di Indonesia saat ini? Apakah memberikan efek yang signifikan atau malah tidak ada efek sama sekali? Atau maksud saya menambah jumlah tahanan, menambah tingkatnya kriminalitas? Ini pendapat saya pribadi ya. Iya. Oke. Jadi kalau menurut saya sampai dengan ini pemberian hukuman di Indonesia sudah kalau aturan itu juga sudah ya kan? Cuma kalau kita berbicara yang mau ngomong saya kalau ada yang ini kan sebelum masuk ini itu ya Allah alam saya tidak mau bicara. Tapi kalau saya berbicara sudah efektif kan hukuman di Indonesia, ya saya pikir sudah efektif. Undang-undang itu diciptakan, contoh undang-undang narkoba, undang-undang 35 tahun 2009. Coba kalau mau baca, ada aturan yang pemakai uang komersial wajib direhab. Tapi kenyataan apa? Kenapa saya bilang dari guru ke hilir? Kalau kita berbicara integritas kriminal di sistem kita, kamu yang kita gitu. Jadi nampung aja mau otak sampah. Ini memang begitu rangkai yang itu tadi. Seperti itu. Yang menangkap polisi, yang menuntut jaksa, yang menghakimi hakim, yang memutus. Masyarakat kan nampung. Putus semua hidup masuk. Ya? Putus semuanya masuk. Ya kan? Nah, kalau menurut saya Pak, untuk aturannya sudah efektif. Karena aturan itu dibuat berlapis dan misalkan alasan dan itu sudah ada penelitian, nggak saling dilakukan, sudah. Memang berbicara pelaksanaannya itu tergantung orang sebagai lapangan. Benar? Lah itu apa pribadi?
Ya saya pikir kayak simpel Pak kalau namanya kita pendapat undang-undang. Ya kan? Ya kan? Benar kan? Gitu. Cukup? Apa masih kurang? Enggak apa-apa. Jadi maksud saya sih sambung lagi. Jadi untuk sampai saat ini, apakah tingkat yang hukuman yang diterapkan itu ini kan mobil sudah efektif, tapi saya rasa ini juga masih agak kurang efektif. Jadi menurut saya, apakah ada opsi lain dari rutan atau cara lain dari rutan untuk memberikan efek jerah terhadap para narapidana? Enggak, Saya dibinanya atau gimana? kalau menurut Abang, tidak efektif itu gimana? Ya, jadi kan meskipun hukuman yang sudah dijatuhkan makin berat, tapi kenyataannya penyakit masyarakat, saya bilang penyakit masyarakat makin tahun, makin hari, makin bulan, ya makin cepat saja bertambah, dan kita bukan berkurang. Jadi gini Pak, kalau menurut saya sebenarnya bukan masalah efektif tidak efektif. Ini kan teknologi, teknologi itu cuma ilmu yang mempelajari tentang apa? Hukum pidana atau penghukuman, kan? Penghukuman. Jadi gini Pak, kalau menurut saya bukan masalah ini, kita harus mencari khususnya negara. Kenapa tahun ini tahun penjara saya itu? Harus dicari Pak masalahnya. Kenapa orang melakukan sedikit gitu? Dan nggak sekali. Ya contoh tadi undang-undang 35 tahun 2009. Dulu ada namanya undang-undang berapa psikologi kita? Diganti sekarang undang-undang itu kan artinya ada penelitian, ada ilmu masyarakat, ada artinya kalau kalian belajar membuat peraturan apa sih nama bahasanya yang itu ada itu. Contoh kita membuat aturan sampah, terus oke, kalau dibilang efektif tidak efektif, kalau menurut saya Pak pribadi aturan itu sudah efektif. Kita ini sudah beralih status kan. Dulu namanya sebelum tahun 1964 namanya ini penjara, bukan lembaga pemasyarakatan. Kalau penjara itu tujuannya penjaraan. Zaman Belanda masuk begitu sama. Kalau sekarang nggak bisa, tujuannya apa? Pembinaan, memanusiakan manusia. Dengan tujuan apa? Ketika pas keluar itu supaya bisa ini lagi, bisa lurus. Tadinya bengkok, kita lurusin. Nah ada pun dia sampai keluar bengkok lagi, tadi misalnya, ya alurnya dong. Kenapa dia bisa ngulang lagi? Kalau apa? Terus negara kita ini masih mengandung sisi stigma. Keluar dari penjara, anak-anak, dia takut. Sport, dia sudah dibuat dari keluarga, dibikin masyarakat yang ada. Ya kan? Oke, selesai. Ada lagi Pak, Pak, monggo. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Kami selaku mahasiswa meminta kritik dan sarannya, dan terutama kepada Pak Bram kami mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tak tahu ku rasa